jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Resmi, Arsenal putus kontrak kiper muda Dejan Iliev. Dejan Iliev telah menandatangani kontrak dengan AS Trencin kembali ke Liga Fortuna setelah pemutusan kontrak bersama dengan Arsenal. AS Trencin hari ini mengumumkan penandatanganan Dejan Iliev yang berstatus bebas agen setelah kontraknya di Arsenal berakhir pada Januari. Iliev telah menandatangani kontrak 1,5 tahun dengan klub barunya. Gol sebelumnya melaporkan bahwa Iliev kembali ke Makedonia menyusul pemutusan kontrak bersama Arsenal dan tawaran mulai berdatangan dari klub yang berminat. Iliev menghabiskan paruh pertama musim ini dengan status pinjaman bersama SKF Seret. Periode keduanya bersama mereka mencatatkan 4 clean sheet dalam 10 penampilan. Pemain berusia 26 tahun itu kemudian mengalami cedera, membuatnya absen beberapa pekan. Setelah itu, dia tidak pernah menemukan jalan kembali ke tim. Dan dia dipanggil kembali oleh Arsenal. Namun demikian, penampilan Iliev selama 2 periode dengan Seret jelas menarik perhatian klub lain, yakni sesama tim Slovakia, AS Trencin. Good luck in your new club, Iliev. Once a Gunner, always a Gunners. Kita beralih ke segmen pemain pinjaman Arsenal. Debut clean sheet Pablo Mari. Sebanyak 14 pemain Arsenal telah beraksi untuk klub pinjaman masing-masing selama akhir pekan kemarin. Namun kami hanya akan mengambil beberapa pemain saja. Yang pertama ada nama Folarin Balogun. Bermain selama 62 menit di Old Trafford saat Middlesbrough menyingkirkan Manchester United dari Piala FA melalui adu penalti. Jadon Sancho memberi tim tuan rumah keunggulan pada menit ke-25 sebelum Matt Corks menyamakan kedudukan untuk Boro di babak kedua. Anthony Elanga gagal mengeksekusi penalti penentu dalam drama adu penalti yang dimenangkan tim Championship 8-7. Yang kedua, ada duo Marseille, Matteo Guendouzi dan William Saliba, yang sama-sama bermain 90 menit penuh dalam 2 laga terakhirnya. Guendouzi mencetak gol pembuka dalam kekalahan 2-1 timnya dari Lyon. Menyundul bola tendangan sudut Dimitri Payet di tiang dekat. Dia kemudian memberikan assist saat timnya mengalahkan Angers 5-2. Guendouzi telah mencatatkan 8 assist di semua kompetisi untuk Marseille. Pablo Mari melakukan debutnya untuk Udinese dan membantu mereka menjaga clean sheet dalam kemenangan 2-0 atas Torino. Klub Italia itu kini duduk di peringkat 14 klasemen Serie A setelah 23 pertandingan. Sementara itu, Lucas Torreira bermain 85 menit sebelum diusir keluar lapangan karena mendapat kartu kuning kedua saat Fiorentina dikalahkan 3-0 oleh Lazio. Mereka duduk di urutan ke-8 dalam tabel Serie A setelah 23 pertandingan. Dan nama terakhir yang juga bermain di Serie A adalah Maitland Niles yang bermain 57 menit saat Roma bermain imbang 0-0 dengan Genoa. Poin tersebut membuat tim Italia itu berada di urutan ke-7 di Serie A setelah 24 pertandingan. Di Spanyol, ada nama Hector Bellerin yang bermain 90 menit saat Real Betis kalah 2-0 dari Villarreal. Kekalahan itu membuat tim Spanyol itu berada di urutan ketiga di La Liga setelah 23 pertandingan. Dan yang terakhir ada nama Dinos Mavropanos yang memainkan pertandingan penuh saat Stuttgart dikalahkan 3-2 oleh Eintracht Frankfurt. Kekalahan itu membuat mereka berada di urutan ke-17 di Bundesliga setelah 21 pertandingan. Saga kontrak baru Lacazette, Arsenal belajarlah dari kasus Aubameyang dan Ozil. Kasus Pierre-Emerick Aubameyang seharusnya menjadi pembelajaran penting buat Arsenal. Harapannya, mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menangani masa depan Alexandre Lacazette. Sekarang, mereka dihadapkan dengan situasi yang sama dalam obrolan masa depan Alexandre Lacazette. Pemain asal Prancis itu secara otomatis naik pangkat sebagai penggawa penting The Gunners setelah Aubameyang pergi ke Barcelona.
Kondisinya sangat mendesak Arsenal untuk memperpanjang kontrak Lacazette. Namun menurut kabar, Lacazette meminta gaji yang cukup besar dari manajemen. Mereka pun diwanti-wanti untuk tidak memenuhi permintaan sang pemain dengan sembarangan. Apabila Alexandre Lacazette bermain dengan mendapatkan 10 gol sebelum akhir musim, mereka tidak boleh malas dan memberikan kontrak baru bernilai 250.000 pounds per pekan. Berpikir mungkin musim depan akan menjadi musimnya, ujar ex-Arsenal Paul Merson. Tetapi bukan berarti Merson menyarankan Arsenal untuk membiarkan Lacazette pergi begitu saja. Ia percaya bahwa sang pemain pada akhirnya akan bertahan di Emirates Stadium. Namun, ia hanya berharap manajemen klub tidak gegabah. Apapun yang dia lakukan mulai dari saat ini hingga akhir musim nanti, dia memiliki kesempatan di Emirates Stadium, kata Merson lagi kepada Sky Sport. Bruno Guimaraes, Newcastle United bisa lebih besar ketimbang Arsenal. Bruno Guimaraes meyakini Newcastle United pasti bisa melewati Arsenal, klub yang sempat meminatinya sebagai tim mapan di Liga Premier Inggris. Berbicara menjelang debut potensialnya melawan Everton minggu ini, pemain berusia 24 tahun itu yang tidak merahasiakan keinginannya untuk menguji dirinya di level tertinggi, menambahkan bahwa klub barunya bisa menumbuhkan reputasi mereka ke depan. Pasti, kata Guimaraes kepada The Guardian ketika ditanya apakah Newcastle berpotensi menjadi tim yang lebih besar ketimbang Arsenal. Ini sudah menjadi klub dengan tradisi hebat sejarah besar. Saya tidak ragu tentang keputusan saya untuk datang ke sini. Saya percaya pada semua yang dikatakan pemilik tentang proyek mereka. Kami akan menjadi kekuatan besar di dunia sepak bola musim ini. Tujuannya adalah bertahan di Liga Premier, tetapi tujuan utama di tahun-tahun mendatang adalah bermain di Liga Championship dan akhirnya memenangkan Liga Champions, pungkas Bruno. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy the Gunners. Bye-bye.